Di video kali ini saya mau membagikan resep kue tradisional. Ini unik banget. Ini resep baru ya teman-teman, jadi dijamin masih belum banyak yang tahu. Rasanya sendiri ini beneran enak banget, cocok sekali untuk dijadikan ide jualan. Untuk mengetahui cara bikinnya, tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, kita siapkan air mendidih, kemudian kita masukkan 30 gram sagu mutiara. Ini saya pakai sagu mutiara putih, kemudian ini kita masak dengan metode 5-37. Jadi kita masak sagu mutiaranya selama 5 menit, kita diamkan 30 menit. Setelah 30 menit ini kita aduk-aduk, kemudian kita masak kembali sekitar 7 menitan. Kalau tidak ada sagu mutiara putih, bisa juga diganti dengan sagu mutiara warna. Ini setelah sekitar 7 menitan dimasak, kemudian kita matikan apinya. Lalu bisa kita diamkan beberapa saat sampai benar-benar matang. Setelah beberapa saat ini sagu mutiaranya sudah matang dengan sendirinya. Kemudian sagu mutiaranya ini bisa kita bilas menggunakan air matang ya. Ini sudah saya bilas menggunakan air matang, kemudian ini saya bagi menjadi 3 bagian. Jadi ini nanti masing-masing bagian akan saya beri pewarna makanan secukupnya. Oh iya, pada tahap ini bisa di skip ya teman-teman jika kalian pakai sagu mutiara satu warna. Ini saya pakai warna merah, rose, hijau, dan juga kuning. Kemudian bisa kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur merata. Setelah itu sagu mutiaranya ini bisa kita sisihkan dulu sampai pewarnanya meresap. Bahan berikutnya kita siapkan labu kuning. Ini saya pakai labu madu ya teman-teman. Jadi ini kita potong-potong sampai bersih, kemudian bisa kita kukus. Untuk labunya ini saya pakai sekitar 300 gram. Setelah labu kuningnya sudah empuk, kemudian ini bisa kita blender atau kita haluskan. Lanjut kita siapkan wadah, kemudian masukkan 125 gram tepung terigu. Masukkan juga sekitar 75 gram gula pasir dan juga 1/4 sendok teh garam. Lalu tambahkan secukupnya vanila cair. Semua bahan ini bisa kita aduk sampai benar-benar tercampur merata. Setelah itu bisa kita masukkan santan. Ini saya pakai sekitar 250 ml. Jadi santannya ini kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur merata terlebih dahulu. Kalau mau kuenya lebih awet, sebaiknya menggunakan santan yang sebelumnya sudah dimasak ya. Jadi santannya ini kita masukkan secara bertahap ya teman-teman. Bisa kita masukkan semua sisa santannya tadi. Dan ini bisa kita aduk-aduk kembali sampai benar-benar tercampur merata. Jadi harus dipastikan tidak ada tepung yang masih menggumpal. Lanjut kita masukkan labu kuningnya tadi. Ini sebelumnya tadi sudah saya blender. Untuk labu kuningnya bisa kita masukkan semuanya. Oh iya, penggunaan labu kuning ini bisa diganti dengan kentang ya. Kemudian ini bisa kita aduk kembali sampai tercampur merata. Setelah itu bisa kita masukkan 1 butir telur. Ini kita kocok terlebih dahulu. Setelah itu telurnya bisa kita masukkan ke dalam adonan. Dan ini bisa kita aduk-aduk kembali sampai benar-benar tercampur merata. Jadi harus dipastikan semua bahan benar-benar tercampur ya. Bahan yang terakhir ini kita masukkan 50 gram margarin yang sebelumnya sudah saya cairkan. Bisa kita aduk-aduk kembali sampai benar-benar tercampur merata. Kalau mau warnanya lebih cerah bisa ditambahkan sedikit pewarna kuning. Untuk penggunaan pewarna makanan ini bisa di skip ya jika tidak suka. Setelah sudah tercampur merata seperti ini bisa kita sisihkan dulu. Untuk lapisan yang kedua kita masukkan 3 sendok makan tepung terigu. Kemudian kita masukkan 2 sendok makan gula pasir. Ini kita masukkan juga secukupnya vanila. Kemudian tambahkan sejumput garam. Setelah itu semua bahan ini bisa kita aduk. Ini kita aduk sampai benar-benar tercampur merata. Setelah sudah tercampur, kemudian kita masukkan 150 ml santan. Santannya kita masukkan bertahap ya sambil terus diaduk. Setelah itu sisa santannya tadi bisa kita masukkan semuanya. Pastikan semua bahan benar-benar tercampur merata ya.
Ini sagu mutiara yang sudah diberi pewarna makanan tadi. Selanjutnya adonan ini akan saya bagi menjadi 3 bagian ya. Jadi adonannya kita masukkan ke dalam sagu mutiaranya tadi. Setelah itu ini bisa kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Lalu ini adonannya bisa kita sisihkan dulu. Kita panaskan cetakan takoyaki seperti ini, kemudian olesi minyak sayur tipis-tipis. Untuk cetakannya tidak harus menggunakan cetakan seperti ini ya. Jadi kalian juga boleh menggunakan cetakan kue lumpur. Kalau cetakannya sudah panas, kemudian kita tuang adonan labu kuningnya tadi. Jadi ini kita tuang sebanyak 3/4 bagian cetakan ya, jangan sampai penuh. Untuk memanggang kue ini menggunakan api yang kecil ya teman-teman, jangan menggunakan api yang besar. Setelah itu ini bisa kita tutup dan kita diamkan beberapa saat sampai permukaan kuenya kering dan padat. Setelah beberapa saat ini kuenya sudah mengering ya, kemudian kita masukkan adonan sagu mutiaranya. Jadi ini kita masukkan adonannya sampai memenuhi cetakan. Sekali lagi untuk memasak kue ini harus menggunakan api yang paling kecil ya, supaya hasil kuenya cantik dan juga tidak gosong. Kalau adonannya sudah masuk, kemudian ini bisa kita panggang kembali sampai permukaannya benar-benar kering. Bisa kita cek jika permukaannya masih basah atau masih berair, kita tutup kembali ya. Nah ini kuenya sudah benar-benar kering dan juga sudah tidak basah lagi. Kemudian ini bisa kita angkat. Jadi cara mengangkatnya sangat gampang ya teman-teman, dia tidak lengket. Untuk hasil kuenya sendiri ini beneran sangat unik dan juga cantik banget. Selanjutnya ini bisa kita keluarkan semuanya dari cetakannya. Oh iya, kalau topping sagu mutiaranya ini masih lengket, tandanya masih belum matang ya, bisa kita masak kembali beberapa saat. Ini resep terbaru ya teman-teman, jadi dijamin belum ada yang bikin sebelumnya. Langkah berikutnya bisa kita tuang sisa adonannya tadi. Jadi ini saya mau bikin yang original tanpa topping ya. Cara masaknya sama seperti yang pertama tadi ya teman-teman, kita tunggu sampai benar-benar matang. Untuk mengetahui kuenya sudah matang bisa kita tes ya teman-teman. Jadi kalau permukaan kuenya sudah kering dan tidak lengket lagi, tandanya sudah matang ya. Satu resep tadi hasilnya lumayan banyak, ini yang original, kemudian ini yang ada topping sagu mutiaranya. Bisa dilihat kematangan kuenya sangat cantik dan tidak gosong sama sekali. Bagian atas kuenya juga mulus ya teman-teman, tidak ada gelembungnya, ini tandanya kuenya matang sempurna. Kalau mau dijadikan ide jualan bisa dikemas ke dalam mika seperti ini. Kalau mau dijual bijian juga bisa dikemas menggunakan mika yang ukurannya lebih kecil. Selain tampilan kuenya yang menarik, rasanya juga sangat enak banget ya teman-teman, dijamin bikin nagih. Untuk tingkat kemanisannya sudah pas ya teman-teman. Selain itu ini rasanya juga sangat lembut dan juga gurih. Jadi dalam satu mika isi 4 ini bisa kita jual seharga 5 ribuan ya, atau bisa disesuaikan. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih.